Oh, oh iya, iya. Oh ibu. Nanti masuk TV ya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'ishu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa badlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Bapak Kepala SMA Negeri 15 yang saya hormati, beserta wakil, para majelis guru yang saya hormati, Bapak Ibu tata usaha, serta anak-anak kami yang kami cintai. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa salawat badar? Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Coba bersama. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang menyebutnya Maulid, ada orang menyebutnya Maulud, ada orang nyebutnya Mulut. Nah, kalau nyebut Mulut tuh berarti banyak bawa kue ya. Nah, kalau maulud itu namanya isim fa'il dalam bahasa, isim maf'ul dalam bahasa Arab. Wazannya maf'ulun. Mauludun artinya orang yang dilahirkan. Ya. Kalau walidun orang yang melahirkan. Nah, kalau milad artinya peringatan kelahiran. Jadi boleh juga maulud ini disebut dengan milad, artinya ulang tahun kelahiran. Nah, Bapak Kepala Sekolah, majelis guru, serta anak-anak yang kami cintai, mana yang mulia hari kelahiran Rasulullah daripada hari kelahiran kita masing-masing? Lebih mulia hari kelahiran Rasulullah, tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau tahun Masehinya tahun berapa? 571 Masehi. Mana yang lebih mulia kelahiran kita daripada kelahiran Rasulullah? Tapi mana yang lebih kita muliakan? Nah, kalau kita ulang tahun itu bawa kue, pakai lilin, tepuk tangan sama-sama, panjang umurnya serta mulia. Iya kan? Itu kalau kelahiran kita. Sekarang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kuenya, tidak ada bunganya, tidak ada hiasan-hiasan dindingnya. Nah, tidak ada. Jadi kalau begitu nampaknya orang lebih banyak memuliakan kelahiran dirinya sendiri dibandingkan dengan kelahiran Rasulullah. Tapi mulai hari ini kita tidak demikian. Kita lebih memuliakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Nah, pertanyaannya,
Bagaimana kita memuliakannya? Kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu dimuliakan hari kelahirannya? Karena nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri-ciri kelahiran Rasulullah itu sudah disebutkan di dalam kitab Hindu 5.000 tahun yang lalu. Nama kitabnya Bapisa Purana. Pernah dengar nama? Nah, kitab Hindu yang paling kuno kan kitabnya ada Weda, Yajurweda, Samweda, Samaweda. Kitab Weda itu ada yang lebih tua lagi. Nama kitabnya Bapisa Purana. Bukan Bapisa, bukannya Bacarai, bukan. Nah, Bapisa Purana. Pasal yang ke-15 menyatakan bahwa nanti pada akhir zaman akan lahir seorang nabi pemimpin seluruh dunia, lahirnya di daerah yang banyak tumbuh pohon kurma. Itu disebutkan dalam kitab Bapisa Purana bab yang ke-15. Jadi ciri-cirinya, pertama dia lahir di daerah yang banyak tumbuh pohon kurma. Yang kedua, orangnya selalu mencukur kumis dan memelihara janggutnya dengan baik. Jadi janggut katanya dipelihara. Tapi banyak orang sekarang janggut bukan dipelihara, dibiarkan saja semak, enggak dirapiin. Kalau Rasulullah itu janggutnya rapi. Kalau nggak bisa rapi kayak janggut saya, lebih baik dicukur habis saja. Iya kan, daripada satu kiri kanan utara selatan nggak bagus, lebih baik dirapikan. Jadi janggut Rasulullah itu rapi, indah. Rugi rasanya kalau punya jenggot seperti itu tidak dipelihara dengan baik, karena Rasulullah itu sangat indah jenggotnya, nampak dari jauh saja indah sekali. Nah itu ciri-cirinya. Dia selalu mencukur kumisnya, memelihara jenggotnya. Nah, itu ciri-cirinya. Dan kemudian yang ketiga, di dalam buku Bapisa Purana dikatakan bahwa Nabi akhir zaman itu orangnya selalu senyum. Anak-anak sekalian sering senyum? Dalam hadis Nabi dikatakan, atabassamu li akhika sadaqah. Selalu tersenyum terhadap saudaramu adalah merupakan sedekah. Tapi syaratnya senyum itu harus ada orang. Kalau tidak ada orang, jangan senyum ya. Apa kata orang nanti? Kola kanai puloko. Kenapa? Karena dia senyum-senyum tidak ada orang. Jadi senyum itu kepada orang yang baik, dan itu nilainya adalah sedekah. Itu 3 ciri-ciri Nabi yang ditunggu-tunggu oleh umat Hindu. Akibatnya sekarang ini, anak sekalian, 15 juta satu provinsi di India masuk Islam. Berapa banyaknya? 15 juta orang. Boleh lihat di YouTube ya. Itu satu-satunya kejadian di dunia, satu-satunya kejadian di dunia pindah agama besar-besaran hanya terjadi di India. Pertanyaannya, kok bisa dengan mudahnya 15 juta orang satu kabupaten di India bisa masuk Islam? Ya, karena kastanya di daerah itu namanya kasta paria. Kasta paria ini adalah kasta budak, selalu diperhambakan. Kalau melewati di hadapan orang, dia selalu membungkukkan jalannya di atas lutut, tidak boleh di atas kaki. Kalau dia jadi anggota DPR, sama-sama anggota DPR, yang lainnya duduk pakai ada kursi, ada meja. Kalau yang sudra dan paria ini, dia harus duduk di lantai. Sama-sama anggota DPR saja beda. Karena itu ketika dia mengerti ajaran Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Karena kasta yang tertinggi di India, yang pertama namanya Brahmana, yang kedua namanya kasta Ksatria. Nah, kasta inilah yang mendominasi seluruh kehidupan. Yang paling rendah namanya Sudra dan Paria. Nah, ini yang dianggap sebagai kasta budak dan hamba sahaya.
Nah, ketika di satu kabupaten tadi mengerti dia dengan ajaran Islam bahwa seluruh manusia itu mulia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan Allah mulia semuanya. Akhirnya dia menemukan dirinya sendiri dan dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. I testify that there no God but Allah, and I testify that Muhammad is his prophet. Kami mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Anak-anak sekalian yang kami cintai, nah, Nabi Muhammad SAW ketika remaja, bagaimana ketika dia remaja? Pernah dia ingin nonton tarian Arab. Tarian Arab itu ada yang nampak pusernya zaman jahiliyah. Iya. Nah, pernah Nabi Muhammad ingin pergilah bersama teman-temannya sebagai remaja pergaulan. Pergi dia waktu itu umurnya 13 tahun. Ini kalian udah lewatnya 13 tahun ya? Udah ya? Udah SMA kok. Udah 17 sudah? Nah, usia remaja ya. Nah, sebagai remaja Nabi Muhammad ikut bersama teman-temannya ingin nonton tarian jahiliyah. Nah, waktu dia pergi, baru saja masuk di gelanggang satu tempatnya, timbul rasa mengantuknya. Tidak tahan rasa mengantuknya, langsung tertidur. Ketika acara selesai baru dia terbangun. Nah, itulah Muhammad remaja zaman dulu. Kalau melihat tarian seperti itu matanya tertutup. Itu remaja zaman dulu. Kalau remaja zaman sekarang lihat tarian seperti itu matanya tertutup apa terbuka? Atau matanya merapat? Tidak ya. Kenapa? Karena ada ayat dalam Al-Quran mengatakan, katakan kepada laki-laki seluruh dunia, hendaklah mereka menundukkan pandangan matanya. Nah, Bapak Ibu anak-anak yang saya sayangi, terus itu yang pertama tadi. Ciri-ciri kelahiran Nabi Muhammad itu sudah disebutkan di dalam kitab Hindu namanya Bapisa Purana. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad itu sudah disebutkan namanya di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat itu sekarang namanya kitab Perjanjian Lama. Ya. Namanya kitab Ulangan, pasal 18 ayat 18. Nabi Musa berkata, "Hei umatku," kata Nabi Musa. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Apa katanya? "Hei saudara-saudaraku, jemaatku, nanti akan lahir nabi di akhir zaman serupa denganku. Sama-sama jelas kelahirannya, sama-sama punya anak, sama-sama jelas ada kuburannya, dan sama-sama jadi panglima perang, dan sama-sama membawa syariat atau membawa hukum." Itu kata Nabi Musa. Dia serupa denganku. Ternyata Nabi Muhammad SAW serupa dengan Nabi Musa, dia panglima perang. 27 kali Nabi Muhammad maju ke medan perang. Nabi Isa 27 kali juga maju ke medan perang. Nah, sama. Ada kesamaan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, 2000 tahun kemudian datanglah Nabi Isa dengan membawa kitab Injil. Orang menyebutnya dengan Perjanjian Baru. Nah, disebutkan pula namanya dalam kitab Yohanes. Kitab apa? Ada yang nama Yohanes? Nah, kitab Yohanes pasal 16 ayat 16. Apa katanya? Katanya ciri-ciri Nabi akhir zaman itu apa yang dia ucapkan benar apa adanya. Dia tidak pernah berbohong. Apa ciri-cirinya? Tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Arab disebut dengan as-siddiq.
Apa yang dia ucapkan benar adanya karena Allah menaruh firman di dalam mulutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan pernah terkena ilmu guna-guna. Kenapa? Dia diberi senjata Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau ada orang mau mengguna-gunain kita, baca saja dua Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Atau kalian yang pergi pramuka masuk ke satu hutan atau tepi danau, nah takut kesurupan, baca saja Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu senjata Rasulullah itu. Nah, yang ketiga, ciri-cirinya Nabi akhir zaman ini dia tidak akan pernah termakan racun. Tidak pernah apa? Nah, pada satu kali, mau dengar cerita? Nah, ceritanya gini. Pada satu kali Nabi Muhammad ini diundang oleh orang Yahudi, orang Nasrani, diundang makan bersama. Karena Rasulullah ini biasanya mau makan bersama, biasanya. Lalu diundang, memang datang beliau. Rasulullah datang. Nah, ketika beliau itu datang, ada seorang Yahudi yang namanya Al-Hatim. Siapa namanya? Nah, Al-Hatim yang punya rumah, seorang Yahudi. Nabi Muhammad datang, itu daging kambing itu yang dipanggang, digulai itu masih berasap. Tetapi sayang sekali, daging kambing yang berasap itu membawa suara ke telinga Nabi Muhammad SAW. Apa kata daging kambing, asap daging kambing tadi? Orang lain tidak dengar itu, hanya Rasulullah dengar dengan telinga kanannya. Katanya, ya Muhammad, aku ini sudah diberi racun oleh orang Yahudi, jangan engkau memakannya. Nah, Rasulullah tidak jadi makan, orang semuanya makan, Rasulullah tidak makan. Lalu tersinggunglah yang namanya Al-Hatim. Dia berdiri, saudara-saudara sekalian, terima kasih telah memenuhi undangan kami dan telah makan bersama. Akan tetapi saya sebagai tuan rumah tersinggung oleh satu orang. Satu orang itu bernama Muhammad. Karena biasanya dia makan bersama, sekarang ini dia tidak makan. Sekarang kutanyakan kepada engkau ya Muhammad, apa alasanmu yang sekali ini kamu tidak ikut makan daging kambing yang sudah dimasak dan masih baru? Lalu berdiri pulalah Nabi Muhammad, wahai Adi bin Hatim, sebagai tuan rumah saya minta maaf, sekali ini saya tidak ikut makan. Lebih baik kamu Al-Hatim mengakui siapa yang memasukkan racun ke dalam piringku ini. Wah, rupanya teman-teman Adi bin Hatim itu sudah berbicara. Apa katanya? Nanti dia tahu, jangan dikasih, dia tahu. Tahu-tahu rupanya, ya tahu Nabi Muhammad. Ah, itulah tadi dengan kecean kawang lay. Tahunya tuh. Iya, rupanya Rasulullah tahu siapa yang memasukkan racun ke dalam piring ini. Akhirnya orang-orang yang di belakang Al-Hatim itu berdiri. Sebetulnya kami ya Muhammad, kami hanya menguji engkau. Tersebut di dalam kitab suci kami, Nabi akhir zaman itu tidak pernah kena ilmu guna-guna dan tidak akan pernah terkena makan racun. Ternyata engkau tidak. Kalau begitu, engkaulah Nabi yang kami tunggu-tunggu, pemimpin yang lebih dari 500 tahun yang kami tunggu. Maafkanlah kami ya Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Aku maafkan engkau. Nah, itulah ciri-ciri Nabi yang keempat, orangnya sangat maaf. Lalu pada waktu itu dia mengatakan, hey Muhammad, kalau begitu I testify that no God but Allah, and I testify that there Muhammad is his prophet. Mulai hari ini kami yang hadir mengakui tiada Tuhan selain Allah, dan kami mengakui bahwa engkau adalah the messenger, artinya utusan Rasul, utusan Allah. Nah, surat 3 ya, kitab suci. Ada kitab suci Hindu, Babisa Purana, ada kitab Bible perjanjian lama, Taurat namanya, kitab perjanjian baru namanya Injil dalam kitab Yohanes. Nah, sekarang kita lihat di dalam Al-Quran sendiri. Coba buka nanti dalam surat As-Saff ya. Surat As-Saff surat 61 ayat 6. Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wal injil
wa nubashshira min ba'dihi ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada murid-muridnya, aku ini adalah utusan Allah kepada kamu sekalian. Aku membenarkan kitab yang terdahulu, yakni kitab Taurat, tapi juga aku membenarkan sesudahku akan datang seorang yang bernama Muhammad. Akan tetapi ketika Muhammad itu datang nanti, karena orang saking kagum kepadanya, ada orang yang mengatakan hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak yang kami cintai, ini rasanya yang sangat berbahagia sekali generasi muda mencontoh teladan Nabi Muhammad SAW seperti ayat yang dibacakan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Ini luar biasa sekali. Nah, sebagai perkenalan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya 17 tahun namanya mengajar di SMA ya. Pertama saya diangkat tahun 86 SMA 4 Jalan Bambu Kuning. Lalu pindah ke SMA 2 di mana? Sukajadi. Pindah SMA 12 Panama. Masih ada tahu saya yang kenal dengan Pak Rakib ya. Nah, kemudian sudah itu saya pindah ke SMA Plus. 3 tahun lamanya jadi guru SMA Plus. Setelah saya jadi guru SMA Plus selama 3 tahun, ada tes untuk menjadi Widya Iswara. Waktu itu saya lulus, pindahlah saya ke LPMP Provinsi Riau. Sampai di LPMP Provinsi Riau, rupanya syarat Widya Iswara itu tidak boleh S1. Doktoran itu saja tidak laku, harus S2. Untungnya dikasih uang 40 juta untuk dapat S2. Selesailah S2 saya tahun 2003. Setelah itu rupanya keluar lagi uang juga 40 juta, tapi untuk S3. Nah, kalau tidak diambil rugi, mau diambil awak baru aja selesai S2, ada capek-capek rasanya ya, karena uang terlanjur keluar, dimanfaatkan lah ya. Selesai pula S3 saya tahun 2015 yang lalu. Saya harap anak-anak Bapak ini bisa menuruti langkah seperti itu. Ini dokter-dokter semua nanti ini ya. Ini profesor dokter semua. Amin amin ya Rabbal alamin. Karena ada ayat mengatakan, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan menuntut ilmu atas dasar ridha Allah, Allah akan memudahkan jalan kepadanya. Pasanglah cita-cita setinggi-tingginya. Apa kata Bung Karno? Berikan padaku 1000 orang tua ya, berikan padaku 1000 orang tua, aku akan memindahkan Gunung Semeru. Tapi berikan kepadaku 2 orang pemuda Indonesia, aku akan menggoncangkan dunia. Cukup Soekarno Hatta menggoncangkan dunia dengan proklamasi. Hanya 2 orang menggoncangkan dunia. Kalau 1000 orang tua, dia cuma bisa memindahkan gunung, kurang bermakna. Tapi kalau menggoncangkan dunia atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ingat, kalau kamu ingin mendaki gunung, mulailah mendaki dari bukit yang kecil-kecil. Dan apabila kamu suka mendaki, gunung yang tinggi akan berada di bawah telapak kaki. Betul atau tidak? Nah, tinggi gunung itu justru berada di bawah telapak kaki kita. Nah, anak sekalian, terakhir perlu saya sampaikan. Sekarang ini tantangan kita sekarang pertama adalah narkoba. Narkoba itu menjadi haram karena merusak. Wala tufsidu fil ard, jangan kamu merusak di muka bumi. Yang kedua, karena narkoba itu mubazir, tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, karena dia menghancurkan masa depan. Jangan sampai kita menghancurkan masa depan kita. Kalau kita hancurkan dari sekarang, maka pemimpin yang akan datang itu putus harapan, kita akan digantikan oleh orang lain. Apakah kalian dapat informasi sekarang ini bahwa PKI akan bangkit lagi? Ya, itu coba lihat di YouTube, komunis akan bangkit lagi. Kita inilah generasi muda yang harus membentengi negara ini dari kejahatan komunis. Nah, jadi ada narkoba tantangan kita,
ada komunis sekarang ini. Nah, di Tanjung Pinang 3 kali dalam 1 minggu itu pekerja Cina masuk langsung dari Cina ke Tanjung Pinang. Dia akan mengambil bidang-bidang pekerjaan kita, akan bersaing dengan kita. Karena itu orang-orang terpelajar harus mampu bersaing dalam bidang teknologi, dalam bidang komputer, dalam bidang bahasa Inggris. Suka bahasa Inggris? Suka ya? Nah, ini penting sekali. Itu modal kita. Bisa berbahasa Inggris, bisa komputer, dan bisa mempunyai keterampilan untuk masa depan. Nah, terakhir, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, anak-anak sekalian, ini ada pesan yang saya sampaikan dari Menteri Pendidikan, ya kan? Karena kami di kantor kami itu sekali seminggu itu ada dirjen dari pendidikan itu datang. Katanya pesan kepada generasi muda, tanamkanlah cita-cita setinggi-tingginya, kuasai bahasa Inggris, kuasai komputer, dan jangan lupa jiwa kita itu adalah jiwa generasi muda untuk bermanfaat bagi bangsa dan negara. Lawanlah ajakan untuk jadi teroris, lawanlah ajakan untuk narkoba, lawanlah ajakan-ajakan untuk berpesta pora. Menjadilah hidup kita mempunyai kepribadian. Tujuan dari pendidikan sekarang untuk menjadikan anak-anak sekalian generasi muda yang mandiri. Nah, terakhir satu pantun yang saya tulis 20 tahun yang lalu, bunyinya begini: bagaimana bisa mencari kutu kalau hanya memakai duri? Bagaimana bisa pendidikan bermutu kalau muridnya tak mampu mandiri? Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi kita semua ini harus mampu mandiri. Jiwa mandiri itu adalah ditanamkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya hari makin panas ya. Kita cukup dengan demikian. Cukup. Nah, kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga apa yang disampaikannya dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, acara selanjutnya pengalaman kata kepala sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat berkumpul di lapangan sekolah kita ini sesuai dengan tajuk acara adalah peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Dr. Sakib. Alhamdulillah beliau dengan umurnya yang boleh dikatakan sudah relatif tua telah menyelesaikan program studi S3-nya dengan gelar adalah doktor. Terima kasih Pak yang telah memenuhi undangan kami
dalam acara Maulid Nabi yang boleh dikatakan sangat relatif sederhana ini, karena kondisi kita adalah setelah melaksanakan ulangan akhir semester, sedikit kegiatan proses belajar kita tidak berjalan dengan lancar. Yang saya hormati Bapak Ibu, para wakil kepala sekolah dan majelis guru serta rekan tata usaha, teristimewa kepada anak-anak kami, para peserta didik yang hadir pada pagi ini. Anak-anak kami yang kami sayangi, kami banggakan. Coba ya, jangan bersuara dulu. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang Bapak sampaikan kepada kita semua yang barangkali ada nilai positif dan nilai manfaatnya. Yang pertama adalah berkenaan dengan masalah proses ulangan akhir semester yang akan nanti diakhiri dengan penyerahan buku rapor penilaian semester ganjil tahun pelajaran 2016-2017. Anak-anak kami yang kami banggakan, kami yang berbahagia, kami informasikan kepada anak-anak kami semuanya pada proses penilaian, karena kita masih mempergunakan kurikulum 2006, bukan kurikulum tahun 2013. Ada beberapa hal yang perlu anak kami ketahui. Pada saat Bapak kemarin itu menandatangani buku rapor anak-anak kami semuanya, ini terutama kepada kelas 10. Banyak di antara buku rapor anak-anak kami itu kami jumpai ada mata pelajaran yang tidak tuntas. Kalau kita bandingkan dengan durasi waktu dari selesai kita melaksanakan UAS sampai dengan hari ini, itu sangatlah panjang. Timbul pertanyaan, kenapa kok masih ada anak kami yang belum selesai, bahkan buku rapornya tertulis tidak tuntas. Untuk anak kami ketahui, ya, untuk seluruhnya tanpa terkecuali, bagi anak-anak kami yang nilainya yang belum tuntas, tidak diizinkan untuk mengikuti proses PBM untuk semester 2. Nanti kepada Bapak Ibu wali kelas, panggil orang tuanya, ceritakan kondisi anaknya. Ini masih semester ganjil. Bapak ulangi lagi, anak kami yang ada salah satu saja nilainya tidak tuntas, tidak berhak untuk mengikuti program proses belajar mengajar untuk semester berikutnya. Itu ada aturan yang mengatur, bukan dibuat-buat seperti itu. Ada aturan yang mengatur. Jadi kepada Bapak Ibu wali kelas, apalagi pada guru bidang studi, tahu siapa anaknya yang belum tuntas untuk mata pelajaran masing-masing. Tidak diizinkan sebelum anak kami menuntaskannya. Berarti kalau seandainya sudah tuntas, berarti anak kami izinkan untuk masuk. Dan bersiap-siaplah nanti untuk besok orang tua kan kami panggil yang bagi yang tidak peduli dengan kondisi nilainya itu. Berulang-ulang kali Bapak mengatakan jangan orang tua kita itu terpanggil ke sekolah karena ada masalah. Itu adalah beban bagi orang tua kita.